Bab 2651. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Gunung Tianxing, Gerbang Abadi Tianxing. Tamu tak diundang lainnya datang ke pintu. Terakhir kali satu orang, tapi kali ini dua. Salah satunya adalah Mingnan Old Immortal, bertindak sebagai partai terkemuka. Yang lainnya adalah prajurit klan Ming, yaitu pengikut dari Tetua Agung Mingxian, yang berada di puncak abadian emas, dan memiliki aura yang sangat kuat. Meskipun prajurit klan Ming kuat, mereka secara alami tidak berani menonjolkan diri ketika membunuh orang di wilayah umat manusia, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Oleh karena itu, para pejuang klan Ming masih datang diam-diam bersama Peritua Mingnan, tidak berani melewati gerbang utama Sekte Bintang Surgawi, tetapi melompat masuk secara diam-diam, lalu berjalan tanpa terbang. Hanya saja pengamanan Tianxing Xianmen sangat lemah, bahkan tidak ada penjaga di dalam gerbang kecuali beberapa personel lain-lain. Tidak banyak murid Tianxing Xianmen, dan mereka lajang, hanya Lu Chen dan fanatik Legion. Dan Lu Chen dan Legiun fanatik tidak akan menjadi penjaga Tianxing Xianmen, mereka semua bersembunyi di lereng gunung dan menutup budidaya mereka, hanya Tianxing Xianmen Nuoda yang tersisa dengan rencana kosong. Sama sekali tidak sulit bagi kedua Jinxian dari klan Ming untuk memasuki gerbang bintang langit. Para tukang memiliki budidaya yang terbatas dan tidak dapat menemukannya sama sekali. Baru di puncak gunung, di depan gua, Bao Zongting, yang menjaga gua, muncul, dan kedua peri emas itu tidak punya pilihan selain berhenti. Kamu lagi, Bao Zongting melirik ke arah Mingnan Abadi dengan marah, lalu matanya tertuju pada prajurit Mingzu lainnya, dan dia berkata, kamu tidak bisa mengalahkanku, jadi kamu benar-benar memindahkan penyelamat, dan orang yang pindah ke sini adalah di puncak emas abadi, kamu Mingzu benar-benar punya tempat di Zuzu. Sedikit kekuatan, kamu tidak memperhatikan ras manusiaku lagi. Petik 2, itu tidak lebih dari master sekte peri kecil, tapi dia berani menjadi begitu sombong tahap pertengahan emas abadi, jadi dia tidak menganggapku serius. Sebelum Patriark Mingnan membuka mulutnya, prajurit Ming sudah marah dan memimpin dalam respons. Perintah yang diberikan oleh Tetua Mingxian kepada para prajurit klan Ming adalah membunuh tuan dari Tianxing Xianmen dan memusnahkan Lu Chen. Oleh karena itu, para prajurit klan Ming sama sekali tidak sopan kepada Bao Zongting, dan langsung membuka penglihatannya sambil membawa pedang, siap bertarung. Puncak abadi emas, saya tidak bisa mengalahkannya, tetapi itu tidak berarti tidak ada seorang pun di sekte abadi Tianxing saya. Bao Zongting memandang pihak lain dengan dingin, sama sekali tidak takut, dia masih memiliki kesombongan yang seharusnya dia miliki, dan dia penuh percaya diri, saya Tianxing Immortal. Ada juga pusat kekuatan puncak Jinxian di gerbang, yang masih tak terkalahkan di level yang sama. Jika kamu berani menyentuh gerbang periku, tunggu saja. Biarkan tubuh dan jiwa dihancurkan. Petik 2, apakah kamu menakuti orang? Jika ada puncak Jinxian yang kuat di gerbang perimu, bisakah aku melarikan diri terakhir kali? Kami di sini kali ini untuk merobek mayatmu menjadi ribuan keping, menghancurkan tubuh dan jiwa. Peritua Mingnan mendengus dingin dan berkata begitu. Tetapi pada saat ini, di dalam gua, tiba-tiba ada hembusan nafas yang keras, mengalir keluar dari gua. Aura yang keluar penuh dengan gelombang, itu adalah seseorang yang menerobos alam, menyebabkan aura melonjak dan meledak. Hanya saja aura yang melonjak itu termasuk dalam level Yuanxian, bahkan bukan makhluk abadi sejati, sehingga tidak berdampak banyak pada orang-orang di luar gua. Seseorang telah menembus puncak Yuanxian. Prajurit, klan Ming melihat ke pintu masuk gua dan berkata demikian. Ini adalah nafas Lu Chen. Mingnan abadi tua mengerutkan kening, dan berkata, sudah lama sekali sejak anak ini memasuki alam abadi, belum lagi dia dengan cepat memasuki keabadian tingkat menengah, dan menerobos puncak Yuan abadi dengan begitu cepat, dia benar-benar seekor monster. Di antara tiga orang yang hadir, dialah satu-satunya yang paling lama berurusan dengan Lu Chen dan paling mengenal Lu Chen. Belum beberapa tahun sejak Lu Chen secara resmi memasuki alam abadi, dia telah melangkah dari keabadian tingkat rendah ke keabadian tingkat menengah, dan sekarang dia bahkan telah menembus ke puncak Yuan abadi. Kecepatan kultivasinya sangat mengerikan. Beri Lu Chen beberapa tahun lagi, bukankah Lu Chen akan tumbuh menjadi makhluk abadi tingkat tinggi? Lu Chen adalah keturunan 9 naga. Belum lagi melangkah ke level tinggi, bahkan mencapai Daluo Jinxian, Lu Chen dapat melintasi seluruh negeri ajaib pegunungan dan laut. Ketika saatnya tiba, Lu Chen akan membalas dendam pada Mingzu,
dan dia akan menjadi orang pertama yang dipenggal di Mingnan. Oleh karena itu, hari ini dia membawa puncak Jinxian yang kuat, dan dia harus membunuh Lu Chen untuk menghindari masalah di masa depan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Bao Zongting juga melihat lubang itu, menunjukkan kepuasan. Statusnya di Sekte Abadi Naga Patah tidak tinggi, dan dia tidak tahu banyak tentang Lu Chen. Misinya adalah memantau dan menjaga Lu Chen, dan tidak membiarkan Lu Chen lepas dari genggamannya. Selama Lu Chen Xiu menghasilkan Golden Immortal, misinya akan dianggap selesai. Menyadari bahwa Lu Chen telah menerobos alam kecil lainnya dan selangkah lebih dekat dengan penyelesaian misinya, dia secara alami sangat gembira. Oke, waktu hampir habis, saatnya mengirimmu berangkat. Prajurit klan Ming berjalan menuju Bao Zongting, mengangkat pedang di tangannya, dan bersiap untuk membunuh Bao Zongting dengan satu pukulan. Bao Zongting hanya berada di tahap tengah Golden Immortal, dua alam kecil lebih rendah darinya, bagaimana dia bisa menahan kekuatan penuhnya? Benar, apakah kamu harus segera berangkat? Bao Zongting belum menjawab, tapi suara lain terdengar dari belakang. Wei Hao, prajurit klan Ming sangat ketakutan sehingga satu Buddha keluar dari tubuhnya, dan dua lainnya naik ke surga. Seseorang menyentuh di belakangnya, dan dia tidak menyadarinya, jadi bisakah dia tidak panik? Untuk bisa menindasnya secara diam-diam, ranahnya harus sangat tinggi, dan dia harus bisa memenggal kepalanya. Berbalik, memang ada seseorang di belakangnya. Itu adalah seorang gadis manusia kecil, berusia sekitar 12 tahun, dengan sepasang mata besar yang berkedip, tidak peduli betapa naifnya penampilannya. Namun, aura gadis kecil ini sama sekali tidak naif, dia sebenarnya berada pada level kultivasi yang sama dengannya. Puncak Jinxian, saya, gadis kecil itu berkedip, menunjuk ke arah Bao Zongting, dan berkata dengan suara kekanak-kanakan, saya cucunya. Aku pergi, mengapa saya tidak tahu bahwa Bao Zongting memiliki seorang cucu perempuan? Juga, apakah dia cucu dari Jinxian Puncak? Tianxing Xianmen ini benar-benar menyembunyikan puncak Jinxian, tapi tersembunyi sangat dalam. Peritua Mingnan mencibir, tapi hatinya cukup bingung. Ketika dia bertanya tentang gerbang abadi bintang surgawi di kota Xianhe, dia hanya tahu tentang Bao Zongting, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang cucu perempuan Bao Zongting. Tiba-tiba cucu perempuan Bao Zongting, yang berada di puncak Jinxian, muncul, tidak bisakah dia bingung. Namun, meskipun gadis kecil ini adalah puncak Jinxian, tetapi di usia yang begitu muda, kekuatan tempurnya harus dibatasi, dan dia jelas bukan lawan dari puncak Jinxian yang kuat dari klan Ming. Meskipun gadis ini kecil, dia adalah penghalang kita, jadi, kamu harus membunuhnya juga. Peritua Mingnan melirik prajurit klan Ming di sebelahnya, dan menemukan bahwa prajurit klan Ming memiliki wajah pucat dan butiran keringat seukuran kacang di dahinya. Dia terkejut. Bunuh benangnya, jika mereka tidak membunuh kita, kita kurang beruntung. Prajurit klan Ming menyeka keringat dingin di dahinya dan menelannya, tampak seperti anjing. Siapa dia? Peritua Mingnan akhirnya mengetahui ada yang tidak beres, namun dia jarang nongkrong di kota Zuzu dan tidak mengenal gadis kecil ini. Dia adalah, sebelum prajurit klan Ming menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh gadis kecil itu, saya adalah cucu dari kepala Tianxing Xianmen, Bao Juhua. Mendengar pengingat gadis kecil itu, prajurit klan Ming segera bereaksi dan berkata, ya, dia adalah cucu dari Tuan Baomen, saya tidak berkelahi dengan anak-anak. Jika kamu tidak ingin berkelahi, cepatlah dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Bao Zongting menatap prajurit Mingzu yang berwajah pucat dan berteriak dengan tajam. Bao Juhua bukanlah orang yang baik hati, tapi dia tidak langsung menyerang, dia langsung melihat beberapa petunjuk. Dia akhirnya menyadari detailnya, sebuah tablet giok tergantung di pinggang prajurit Mingzu itu. Tablet giok itu adalah tanda dari rumah Zuzu, dan seseorang dapat masuk dan keluar rumah Zuzu sesuka hati, yang menunjukkan bahwa prajurit klan Ming memiliki hubungan yang baik dengan rumah Zuzu. Di rumah Zuzu, ada penatua agung dari dunia bawah abadi yang ditempatkan di sana, dan para prajurit dari ras Ming tidak perlu ditebak sebagai orang-orang di sebelah penatua agung dari dunia bawah abadi. Gerbang abadi naga rusak, yang merajalela di Zuzu, tidak perlu memberikan muka kepada siapapun, apalagi menatap mata Mingxian. Namun untuk Zuzu Mansion, kami tetap harus memberikan 3 poin. Zuzu Mansion, langsung di bawah Tong Tian Xianlu, bertanggung jawab atas pertahanan seluruh negeri Dongeng Penglai, dan memiliki hak untuk merekrut semua ras Xianmen untuk bergabung dalam perang.
Tidak peduli seberapa merajalelanya gerbang abadi naga rusak, tidak peduli seberapa meremehkan orang, itu tidak akan dengan mudah menyinggung istana Zuzu. Lagi pula, jika ada masalah besar, pergi ke jalan abadi Tongtian tidak akan ada gunanya bagi sekte abadi Duanlong. Kalau tidak, Bao Juhua pasti sudah bergerak sejak lama, dan prajurit nadir itu pasti sudah terbunuh sejak lama. Ya, aku akan pergi dulu. Prajurit klan Ming mengangguk berulang kali, membungkuk sedikit, dan menurunkan sosoknya. Setelah itu, para pejuang klan Ming melihat bahwa peritua Mingnan masih ragu, jadi dia meraih peritua Mingnan dan melompat ke udara, lalu melarikan diri. Tidak, gadis kecil itu baru berusia 12 tahun, dan dia tidak melihat sesuatu yang istimewa dari dirinya. Kekuatannya terbatas, jadi kenapa kamu tidak berani melawannya? Setelah melarikan diri dari gerbang abadi Tianxing, peritua Mingnan membuka mulutnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Cuma bercanda, gadis kecil itu tidak terbatas dalam kekuatan tempurnya, tapi kekuatan tempurnya sangat kuat. Prajurit klan Ming mengerutkan kening, dan sambil terbang dengan liar, dia berkata, jika aku berani melawannya, aku akan mati jika melawannya, dan kepalanya akan jatuh ke tanah. Kamu kenal gadis kecil itu? Peritua Mingnan membuka matanya lebar-lebar. Aku tahu siapa dia. Dia adalah murid Duanlong Xianmen. Karena dia berlatih teknik khusus, dia tidak akan tumbuh dewasa. Jangan memandangnya sebagai gadis kecil, dan menganggap kekuatan tempurnya tidak bagus, itu kesalahan besar. Dia sekarang adalah Jinxian terkuat di Duanlong Xianmen, yaitu Jinxian terkuat di kota Zuzu. Daluo Jinxian yang lebih lemah mungkin tidak bisa mengalahkannya. Dia tidak menyerangku, mungkin karena dia mengenali plakat giok rumah Zuzu di pinggangku. Kalau tidak aku pasti sudah mati sejak lama. Prajurit klan Ming mengatakan ini sambil menyeka keringat di dahinya. Brengsek, apakah dia dari sekte abadi naga patah? Kalau begitu, bukankah master sekte bintang surgawi itu juga anggota Duanlong Xianmen? Peritua Mingnan terkejut. Tentu saja, kekuatan tempurmu sangat kuat. Pada dasarnya, tidak ada lawan jangka menengah Golden Immortal. Di antara level yang sama, bisa mengalahkanmu sungguh luar biasa. Dan kekuatan tempur para murid Duanlong sangat tinggi. Bao Zongting dan gadis kecil itu berada dalam kelompok yang sama, dan mereka juga harus menjadi elit dari sekte abadi Duanlong. Kamu bukan lawan Bao Zongting, itu yang paling normal. Kata prajurit klan Ming. Bao ini, mengapa dia mendirikan gerbang abadi bintang surgawi? Apakah itu untuk melindungi Lu Chen? Peritua Mingnan bingung. Apakah itu untuk melindungi Lu Chen? Saya tidak tahu. Bagaimanapun, kami sedang nongkrong di Zuzu, jadi kami tidak ingin memprovokasi orang-orang dari Duanlong Xianmen. Prajurit klan Ming berpikir sejenak, lalu berkata, ngomong-ngomong, murid Duanlong Xianmen menggunakan nama keluarga Duan, dan tidak akan ada nama keluarga campuran lainnya. Jika Bao Zongting adalah murid Duanlong Xianmen, maka nama belakangnya bukan Bao, tapi untuk menghancurkan atriumnya. Lu Chen memiliki perlindungan dari sekte naga patah, jadi dia tidak bisa dibunuh. Peritua Mingnan menghela nafas. Di Penglai Wonderland, terutama di Zuzu, jangan pernah berpikir tentang hal itu, dan Tetua Agung tidak akan setuju. Prajurit klan Ming menggelengkan kepalanya, dan berkata, namun, jika Lu Chen meninggalkan negeri ajaib Penglai, itu akan berbeda. Kita masih harus menunggu dia pergi Penglai Wonderland, maka kita harus menunggu sampai tahun monyet. Jika dia tidak pernah meninggalkan negeri ajaib Penglai, bukankah mustahil untuk membunuhnya selamanya? Peritua Mingnan mengerutkan kening. Itulah satu-satunya cara, tidak ada yang mau memprovokasi Duanlong Xianmen, kan? Prajurit klan Ming berkata tanpa daya. Pada saat ini, di depan gua di lereng gunung gerbang abadi bintang surgawi, berdiri seorang lelaki tua dan seorang pemuda. Keduanya menatap ke pintu masuk gua, merasakan suasana bergelombang di dalam dot dan mata mereka menunjukkan kegembiraan. Mereka berdua tidak berbicara, dan apa yang tidak ingin mereka katakan didengar oleh Lu Chen di dalam gua, tetapi komunikasi transmisi suara masih terputus-putus. Topik komunikasi antara keduanya semuanya terfokus pada Lu Chen, dan mereka sama sekali tidak mengambil hati kedua pria yang melarikan diri itu, dan bahkan tidak menyebutkannya. Kedua hantu itu berlari, jelas ingin merepotkan Lu Chen, jadi mereka langsung mengabaikan masalah itu bukan masalah besar. Tentu saja, jika bukan karena Mingren di puncak Jinxian yang memiliki tanda dari rumah Zuzu, mustahil meninggalkan gerbang abadi Tianxing hidup-hidup. Lu Chen telah menembus puncak Yuanxian,
apakah kakak perempuan senior perlu melapor ke Xianmen? Bao Zongting bertanya melalui transmisi suara. Tentu saja, para petinggi perlu mengetahui setiap gerakan Lu Chen. Saya perlu melapor kepada Lu Chen jika dia menerobos wilayah kecil manapun. Bao Juhua berkata melalui transmisi suara. Kakak senior, silakan kembali ke aula utama untuk beristirahat, saya bisa menjaga di sini. Bao Zongting mengirimkan transmisi suara. Teruslah menonton. Lu Chen sepertinya punya banyak musuh, bahkan Ming Xian mendatanginya. Saya harap anak ini tidak memiliki musuh dan Luo Jinxian, kalau tidak saya mungkin tidak akan bisa melawan. Setelah Bao Juhua selesai menyampaikan suaranya, sosoknya melintas dan terbang langsung ke puncak gunung. Musuh Da Luo Jinxian. Bao Zongting menggigil, melihat sekeliling dengan gugup, lalu menundukkan kepalanya dan terus berjaga di luar gua. Lu Chen tahu semua yang terjadi di luar gua. Hanya saja ada murid dari Sekte Abadi Naga Patah yang bertugas sebagai pengawal secara gratis, jadi Lu Chen secara alami berkultivasi dengan ketenangan pikiran. Di sini, ada energi abadi dan pengawal, benar-benar tempat terbaik untuk berkultivasi. Oleh karena itu, Lu Chen mengabaikannya dan terus berlatih dan berolahraga. Puncak Yuanxian hanya selangkah lagi dari keabadian sejati. Namun pada langkah ini, jaraknya sangat jauh, dan tentunya tidak mudah untuk ditembus. Meskipun energi abadi dari Tianxing Xianmen cukup, itu tidak terlalu tinggi. Jika Lu Chen ingin menerobos keabadian yang sebenarnya, dia masih harus melakukannya selangkah demi selangkah. Yuanxian mengembangkan titik akupuntur di sekujur tubuhnya. Titik akupuntur yang mudah untuk dilalui bukanlah titik penting, dan sudah dibuka jauh sebelum memasuki puncak Yuanxian. Di puncak Yuanxian, tidak banyak titik akupuntur yang tersisa, tetapi semuanya merupakan titik akupuntur penting, dan juga yang paling sulit untuk dilalui. Butuh 3 bulan penuh bagi Lu Chen untuk mengumpulkan sejumlah besar energi abadi dan bergegas ke atas kepalanya, menyuntikkan semuanya ke titik akupuntur Bai Hui, dan titik akupuntur penting terakhir terbuka sepenuhnya. Klik, pada saat itu, terjadi ledakan bernada rendah di atas kepala, dan belenggu yang telah lama ditekan langsung putus. Akhirnya berhasil menerobos. Hari-hari awal keabadian sejati. Menerobos menuju keabadian sejati, esensi abadi dalam tubuh secara bertahap menyublim, secara bertahap menjadi lebih murni. Kekuatan Yuanxian berangsur-angsur memudar, menjadi lebih murni dan kuat. Pada akhirnya, kekuatan keabadian primordial menjadi kekuatan keabadian sejati, yang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan yang baru lahir juga berubah, dan itu juga memudar dari kekuatan keabadian primordial untuk membentuk kekuatan lain dari keabadian sejati. Seperti biasa, makhluk abadi sejati lainnya hanya memiliki satu kekuatan abadi sejati, tetapi Lu Chen secara langsung memiliki 2 kekuatan abadi sejati. Titik awal dari kekuatan dasar, Lu Chen 2 kali lebih tinggi dari yang lain. Ditambah dengan peningkatan 100% dari setiap pembuluh darah naga, dan peningkatan 5 pembuluh darah naga, kekuatan dasar Lu Chen meningkat secara eksponensial. Pukul saja tinju pemadam dunia, bahkan puncak keabadian sejati pun tidak bisa menahannya. Jika tubuh pertarungan dipanggil, kekuatan yang melonjak dapat segera melawan Jinxian. Tapi itu tidak cukup. Negeri Dongeng Penglai adalah tempat bagi makhluk abadi tingkat menengah, dan alam seni bela diri tertinggi adalah Da Luo Jinxian. Duan Suiliu adalah Da Luo Jinxian, yang sangat kuat. Kakak perempuan dan adik laki-laki di sebelah Duan Suiliu juga adalah Da Luo Jinxian. Oleh karena itu, tujuan Lu Chen di Penglai Wonderland bukanlah Golden Immortal, melainkan Da Luo Golden Immortal. Tidak mungkin, musuh Lu Chen tidak pernah berada pada level yang sama. Lawan terakhir di Penglai Wonderland adalah Da Luo Jinxian. Energi abadi Gunung Tianxing tidak sebaik yang ada di kota Zuzu, tetapi masih tidak ada masalah untuk mengembangkan keabadian emas, dan tujuan Lu Chen juga ada di alam ini. Setelah keabadian emas, diperlukan lebih banyak energi abadi untuk berlatih, dan Gunung Tianxing tidak dapat mengikuti ritmenya, jadi seseorang harus pergi ke kota Zuzu untuk berlatih. Bukan tidak mungkin untuk terus berlatih di Gunung Tianxing, tetapi kecepatan peningkatannya akan sangat lambat. Tepat ketika Lu Chen mengkonsolidasikan negeri ajaib sejati dan hendak menerobos, suara Bao Zongting datang dari luar gua. Lu Chen, tolong hentikan retret, ada sesuatu yang penting untuk bertemu denganmu. Bagaimana situasinya? Fei Long terkejut saat terbangun dalam keadaan kesurupan, mengerutkan kening dan berkata, orang bernama Bao tidak pernah mengganggu kultivasi saya. Jika tidak terjadi sesuatu,
dia tidak akan meminta saya keluar. Lu Chen berhenti berkultivasi, melompat keluar dari darah binatang itu, dan mengedarkan energi abadi untuk menguapkan darah kotor di tubuhnya. Pergi, keluar dan lihat, apa masalahnya. Saat dia keluar dari gua, dia melihat Bao Zongting dan Bao Juhua, yang sudah lama menunggu. Sejak Lu Chen dan Fei Long bermain adegan dan Bao Juhua ketakutan, dia tidak pernah memasuki gua lagi. Kakak senior Lu Chen, kakak muda merindukanmu. Ketika Bao Juhua datang menemui Lu Chen, wajahnya tersenyum, saya tidak tahu apakah itu hanya berpura-pura. Oh, kakak juga merindukanmu. Lu Chen segera tersenyum cerah, tapi itu jelas sebuah akting. Kakak senior Lu Chen, jenis latihan apa yang kamu latih dengan kakak senior Fei? Dua pria besar berada di lubang yang sama, kamu harus kalah. Bagaimana kalau kamu datang ke puncak gunung di masa depan, bukankah lebih baik berlatih di aula Master Gerbang? Dengan cara ini, adik perempuan juga bisa menjagamu dan melayanimu. Bao Juhua menyentuh lengan Lu Chen, dan mencium Nu Fei Long dengan perasaan tidak puas. Cih, aku dan kakak seniorku berlatih bersama, dan kami bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bisakah kamu melakukannya? Fei Long meringkuk bibirnya dan berbalik. Aku bisa melakukan itu. Jika saya dan saudara laki-laki saya menjadi satu, maka itu bukan kultivasi bersama, tetapi kultivasi ganda. Efek latihan lebih baik daripada hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Bao Juhua menatap Fei Long dengan tatapan kosong, dan berkata dengan marah, kakak senior Fei, kamu bisa berlatih sendiri di masa depan. Jika kakak senior Lu Chen tidak berlatih dengan saya tidak akan bisa tenang dan berlatih. Petik 2. Kalau begitu, masalah kultivasi tidak terburu-buru. Lu Chen tidak ingin mendengarkan pertengkaran Fei Long dan Bao Juhua, jadi dia langsung ke pokok permasalahan, matanya tertuju pada Bao Zongting. Tuan Bao, apa gunanya memanggilku keluar? Ini masalah besar. Bao Zongting berkata dengan wajah serius. Mungkinkah seseorang ingin menghancurkan gerbang abadi bintang surgawi kita? Mendengar ini, Lu Chen terkejut, dan langsung teringat pada Mingsu. Peritua Mingnan datang ke sekte abadi bintang surgawi 2 kali, dan kedua kali dia kembali dengan perasaan kecewa. Mungkinkah dia masih menolak menyerah? Peritua Mingnan memiliki hati yang kecil, jika dia tidak bisa menelan seteguk menjijikkan ini, akan menjadi masalah besar jika mengundang beberapa Daluo Jinxian untuk datang. Dia baru saja menerobos ke keabadian sejati, apakah dia bisa melawan puncak Jinxian masih belum diketahui, dan sangat mustahil untuk menjadi lawan Daluo Jinxian. Jika ini masalahnya, dia tidak tahan dan menunggu untuk mati, dia harus melarikan diri. Dengan saya dan cucu perempuan saya di sini, tidak ada yang berani menyentuh gerbang abadi bintang surgawi saya, jadi jangan khawatir. Bao Zongting tersenyum tipis, dan berkata lagi, ini bukan peristiwa besar bagi Xianmenku, tapi peristiwa besar bagi Zuzu. Apa yang terjadi dengan Zuzu? Setelah memikirkannya sebentar, Lu Chen menebak apa itu, apakah klan monster itu menelepon. Zuzu adalah tempat berkumpulnya umat manusia abadi tingkat menengah, dan umat manusia di sini relatif bersatu, dan tidak akan terjadi apa-apa di dalamnya. Namun sisi Zuzu berbatasan dengan Wandong Wonderland, dan juga merupakan medan perang peri tingkat menengah antara ras manusia dan ras monster. Kalau ada kejadian besar pasti di medan pertempuran, umat manusia dikalahkan, dan ras monster dibunuh. Ketika dia berada di benua Yuanwu, Lu Chen telah mengalami medan perang yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki pengalaman yang kaya di bidang ini, sehingga dia dapat langsung berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada umat manusia di medan perang. Kira-kira sama. Dikatakan bahwa umat manusia kita kalah di medan perang, kerugiannya agak besar, dan pasukannya tidak cukup untuk menahan invasi ras monster. Sekarang, Rumah Zuzu telah mengeluarkan perintah pemanggilan, dan semua sekte abadi harus mengirim orang untuk mendukung puncak Nixue. Kalau tidak, jika puncak Nixue jatuh, tidak akan ada penghalang alami di Zuzu, dan monster bisa langsung masuk. Dibutuhkan waktu kurang dari sehari untuk mencapai kota Zuzu, kata Bao Zongting. Bukankah ini sama persis dengan medan perang di Yingzhou? Kata Lu Chen. Tidak sama. Yingzhou adalah medan perang tingkat rendah, dan juga perang dengan intensitas rendah, yang mudah dikendalikan. Selain itu, Yingzhou memiliki 3 prefektur lain yang mendukung sepenuhnya, jadi tidak mudah untuk dikalahkan oleh ras monster. Kata Bao Zongting. Terakhir kali, kekuatan 4 negara bagian diinvestasikan di medan perang Yingzhou,
tetapi mereka gagal memblokir serangan klan monster. Bahkan kota Yingzhou hampir direbut oleh klan monster. Lu Chen tersenyum dan langsung menamparkan wajah Bao Zongting. Masalah ini, saya khawatir hanya pemerintah Zuzhou yang tahu. Kami hanyalah orang-orang di bawah, dan umumnya tidak tahu tentang Yingzhou. Bagaimanapun, Yingzhou seharusnya dirobohkan, jika tidak maka akan hilang, dan akan tersebar ke seluruh Zuzhou. Bao Zongting menatap Lu Chen dengan marah, dan berkata, tapi Zuzhou berbeda, Zuzhou milik Penglai Wonderland. Di area tingkat tinggi, tempat semua makhluk abadi tingkat menengah berkumpul, tidak ada yang namanya bala bantuan. Setelah dikalahkan, manusia kita ras akan dikalahkan. Klan monster diusir dari Penglai Wonderland, dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Petik 2. Mengenai perintah pemanggilan, saya sudah sering melihat pemanggilan macam apa ini Zuzhou Mansion. Lu Chen bertanya, yang abadi dan yang lebih tinggi, semuanya pergi ke puncak Nixue. Kata Bao Zongting, saya mendengar bahwa puncak Nixue adalah medan perang keabadian emas. Jika keabadian sejati naik, mereka akan menjadi umpan meriam. Tidak, kali ini klan monster juga memiliki pasukan yang benar-benar abadi, jadi kita manusia secara alami harus memberikan tanggapan pada klan monster. Kamu ingin memasuki tahap awal keabadian sejati. Ya, legionku berjumlah 5.000 orang, tapi tidak banyak yang berhasil menembus keabadian sejati. Hanya sedikit, kita harus menanggapi seruan tersebut dan tidak membangkang. Fei Long, pergi dan panggil Sangguan Jin. Sangguan Jin, seorang pendekar pedang yang sangat berbakat, berhasil mencapai keabadian sejati jauh lebih awal dari Lu Chen. Bahkan jika dia melepaskan kungfu Tiangang Void dan beralih ke Liu Hao Yuangong, kecepatan kultivasi Sangguan Jin masih sangat cepat, pasti tidak kalah dengan Lu Chen. Tentu saja, budidaya cepat Sangguan Jin tidak hanya terkait dengan bakat, tetapi juga terkait dengan sumber daya. Lu Chen menyediakan ramuan Jiuxuanyuan berkualitas tinggi, yang memiliki efek tambahan yang sangat kuat pada budidaya, dan merupakan sumber daya penting seperti Gao Xianqi. Terlebih lagi, persediaan ramuan Jiuxuanyuan sangat besar sehingga dapat menyediakan makanan bagi seluruh pasukan fanatik. Bisakah kecepatan kultivasi ini tidak cepat? Kecepatan budidaya seluruh pasukan fanatik secara keseluruhan cukup cepat, hanya saja bakat Sangguan Jin sangat tinggi, dan kecepatan promosinya juga sangat cepat, yang cukup membuat Lu Chen sedikit iri. Kowloon Guiyijue bukanlah keterampilan dari domain abadi, itu pasti Yuan Gong dari dinasti Liu He yang menghancurkan domain abadi. Sangat disayangkan metode budidaya Jiulong Guiyijue unik dan tidak terpengaruh oleh obat-obatan umum, yang setara dengan kehilangan dukungan sumber daya yang besar. Jika Lu Chen dapat berlatih dengan ramuan utama dan mempercepat latihan Jiulong Guiyijue, maka kecepatan peningkatannya pasti akan lebih dari 2 kali lipat kecepatan peningkatan Sangguan Jin. Setelah Sangguan Jin berhasil menembus True Immortal, tidak ada terobosan dalam jangka waktu yang lama, hingga saat ini masih dalam tahap awal dari True Immortal. Sangguan ingin memperlambat kecepatan latihannya, yang ada hubungannya dengan ramuan asli. Meskipun Sekte Abadi Bintang Surgawi juga memiliki persediaan ramuan sejati, ini adalah ramuan sejati tingkat menengah yang sangat umum, dengan kualitas rendah dan potensi yang tidak mencukupi, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan budidaya. Tanpa dukungan pil Jiuxuan Zhenxian berkualitas tinggi, kecepatan kultivasi Sangguan Jin tidak lagi meningkat, tetapi tiba-tiba melambat. Tidak ada jalan lain, Lu Chen hanya memiliki pil binatang abadi tingkat kelima di tangannya, jadi dia hanya bisa menyempurnakan pil abadi primordial. Dan ramuan yang sebenarnya membutuhkan ramuan binatang surgawi tingkat 6, jika Anda tidak memilikinya, Anda tidak dapat membuatnya. Hanya kita bertiga. Saat Fei Long membawa Sangguan Jin kemari, Lu Chen berkata pada Bao Zongting. Benar sekali, Fei Long mengikuti Lu Chen dan juga menerobos ke alam negeri ajaib. Lu Chen tidak tahu apakah karakter Fei Long telah meledak, atau dia telah menerima belas kasihan dari surga. Bagaimanapun, dia tiba-tiba melewati rintangan itu, yang sungguh mengejutkan. Tidak, ada satu orang lagi. Bao Zongting melihat ke arah paviliun tidak jauh dari sana. Tiba-tiba ada aura peri yang nyata di paviliun, dan seseorang sedang menerobos negeri dongeng yang sebenarnya. Itu, paviliun 10 pelayan. Lu Chen juga melihat ke paviliun, dan pada dasarnya menebak siapa yang menerobos. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aku baru saja menerobos ke alam abadi, dan aku bahkan belum menstabilkan wilayahku, jadi aku tidak cocok untuk medan perang.
Dibutuhkan banyak waktu untuk mencapai puncak Nixue dari sini, dan kamu dapat mengkonsolidasikan wilayahmu sambil bergegas dalam perjalanan. Bao Zongting berkata lagi, perintah perekrutan rumah Zuzu sangat mendesak, dan semua murid di atas tingkat keabadian sejati dari Sekte Abadi tidak akan ketinggalan. Segera pergi ke puncak Nixue. Tidak akan lama lagi sebelum orang-orang dari rumah Zuzu akan memeriksanya. Begitu mereka menemukan bahwa masih ada makhluk abadi di gerbang peri kita, maka merepotkan. Petik 2. Bukankah Tuan Bao memiliki pendukung besar di kota Zuzu? Seorang murid tunggal, kata-kata Lu Chen yang terus terang membuat Bao Zongting kehilangan muka dan mempertahankan pelayannya. Mengkonsolidasikan alam memerlukan meditasi untuk mencapai efek terbesar. Saat terburu-buru, saat berkonsolidasi, efeknya akan sangat lambat. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Bao Zongting adalah omong kosong, dan Lu Chen tidak ingin pelayan yang baru saja menerobos segera keluar. Ini adalah perintah pemanggilan yang dikeluarkan secara pribadi oleh penguasa Istana Zuzu. Tidak ada ruang untuk tawar-menawar. Bahkan jika saya memiliki pendukung, saya tidak dapat menolak perintah pemanggilan ini. Murid yang baru saja melanggar untuk menjadi abadi sejati juga harus keluar. Tapi Bao Zongting sama sekali tidak peduli dengan wajah. Dia bersikeras untuk mengosongkan murid abadi sejati dari Sekte Abadi Tianxing, dan tidak ingin meninggalkan kendali di rumah Zuzu. Bao Zongting menolak untuk melepaskannya, dan Lu Chen tidak punya pilihan selain pergi ke paviliun 10 pelayan sendiri dan membawa Ling Xi keluar. Ling Xi lah yang menerobos negeri dongeng yang sebenarnya, dan napasnya melonjak, dan kekuatan peri yang sebenarnya menjulang, tetapi itu sangat tidak stabil. Ini sebenarnya bukan waktu yang tepat bagi Ling Xi untuk menembus ambang batas ini tanpa bantuan pil Jiuxuan Sensian. Ambil ramuan asli untuk mempercepat konsolidasi dunia. Bao Zongting mengangkat tangannya dan mengeluarkan beberapa ramuan sejati kelas menengah, tetapi Lu Chen tidak mengambilnya. Beri aku ramuan sejati dengan kualitas terbaik. Lu Chen juga mengangkat tangannya, dan memantulkan kembali ramuan sejati kelas menengah itu. Di mata Lu Chen, segala sesuatu yang indah di bawah 9 adalah sampah. Tapi kalau belum punya, tidak perlu minta obat mujarab yang bermotif warna-warni, paling tidak harus pil biasa. Bahkan tanpa pola pil, Lu Chen benar-benar tidak menginginkannya. Kakek, berikan yang terbaik. Saat ini, Bao Juhua berbicara. Aku sedang mencari. Bao Zongting mengerutkan kening, membuka cincin luar angkasa, dan menemukannya di antara serba-serbi di dalamnya. Dia sudah berada di tahap tengah keabadian emas, dan dia telah lama menggunakan pil keabadian sejati, dan dia bertanya-tanya apakah masih ada sisa pil keabadian sejati. Adapun ramuan sejati kelas menengah yang dia berikan, itu juga bukan miliknya, dia menemukannya di gudang gerbang abadi bintang surgawi. Ramuan sejati berkualitas tinggi telah lama diambil oleh gerbang peri sebelumnya, dan semua ramuan sejati berkualitas rendah tertinggal. Alasan mengapa dia bahkan membawa ramuan sejati kelas menengah bersamanya adalah untuk mencegah kecelakaan, dan itu bisa digunakan untuk menangani Lu Chen bila diperlukan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu Chen secerdas hantu, dan dia tidak mudah untuk dihadapi, dia juga tidak bisa dibodohi. Ya, tidak lama kemudian, Bao Zongting menemukan beberapa ramuan berkualitas tinggi. Ini adalah saat dia benar-benar abadi. Sisa dari ramuan sejati berbunga 5 dilemparkan ke dalam cincin luar angkasa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya tiba saatnya untuk melihat matahari lagi. Itu hampir sama. Lu Chen sangat gembira, mengambil beberapa ramuan sejati berbunga 5 itu, dan menyerahkannya kepada Ling Xi. Sedangkan untuk naga gendut, tidak perlu. Tidak lama setelah dia menerobos ke True Immortal, Fei Long menerobos. Dia telah mengkonsolidasikan wilayahnya, dan Fei Long serupa. Hanya ada beberapa ramuan sejati berbunga 5, dan tentu saja semuanya diberikan kepada Ling Xi yang paling membutuhkan, jadi tidak perlu menyia-nyiakannya untuk Fei Long. Kita dapat pergi, kata Bao Zongting. Aku akan menggendongmu, dan kamu akan memperkuat kultivasimu di punggungku. Lu Chen berkata pada Ling Xi. Tuan, Ling Xi tidak berani. Ling Xi berkata dengan tergesa-gesa. Ini perintah. Lu Chen berkata dengan marah. Mematuhi. Ling Xi tidak punya pilihan selain menuruti Lu Chen, dan hendak mendukung Lu Chen, tapi tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Tuannya menggendong pelayan itu di punggungnya, dan bahkan membalikkan statusnya. Pasti tidak seperti ini. Bao Juhua mengangkat tangan kecilnya dan menembakkan aliran energi abadi, membentuk penghalang antara Lu Chen dan Ling Xi. Ini akan menuju medan perang.
Wilayah Lingxi belum terkonsolidasi, jadi apa yang bisa kita lakukan? Lu Chen mengerutkan kening, memandang Bao Juhua, dan berkata, Lingxi bukanlah pelayanku, tapi salah satu petarung terbaik di resimen kita. Aku tidak memiliki status bersamaku. Jika dia membutuhkannya, aku akan menggendongnya di punggungku, cukup normal. Aku tidak peduli, lagi pula aku tidak bisa melihatnya, aku tidak akan mengizinkanmu menggendongnya. Bao Juhua memutar matanya dan menatap Fei Long, sebenarnya, kakak senior Fei juga bisa menggendongnya, dia. Tidak, mendengar ini, wajah Fei Long menjadi gelap, dan kepalanya menggeleng secepat mainan. Aku terlalu gemuk, aku bahkan tidak bisa lari sendiri, dan aku masih menggendong orang. Jangan tangkap aku, ganti orang lain. Selama itu wanita Lu Chen, tidak peduli apakah itu istri, kekasih, teman, atau bahkan pembantunya, dia tidak ingin menyentuhnya. Jadi, Bao Juhua mengerutkan kening, lalu menatap Sangguan Jin, tapi sebelum dia bisa berbicara, dia dipotong oleh Sangguan Jin. Pembudidaya pedang, jangan mengkhianati siapapun, kata Sangguan dengan bangga. Kamu, Bao Juhua tercekik sampai mati, jika bukan karena Lu Chen, dia pasti akan menamparkan Fei Long dan Jian Xiu sampai mati. Faktanya, Lu Chen tidak bisa pergi ke puncak Nixue kali ini. Bukanlah tugas yang mudah bagi gerbang abadi naga rusak yang bermartabat untuk melindungi Lu Chen, atau bahkan gerbang abadi bintang surgawi yang kecil. Namun, gurunya, Duan Qingyan, memiliki ide berbeda dan meminta Tianxing Xianmen untuk menerima perintah pemanggilan, memaksa Lu Chen untuk bertarung. Duan Qingyan ingin melihat seberapa kuat yang dimiliki keturunan Kowloon ini sekarang. Jika kekuatan tempur Lu Chen terlalu kuat, Duan Qingyan harus mempertimbangkannya, apakah akan memberi Lu Chen lebih banyak waktu untuk tumbuh dewasa. Duan Qingyan relatif stabil, dan saya tidak ingin keturunan 9 naga ini tumbuh dan memiliki kekuatan untuk mengancam Duan Long Xianmen. Jika junior sister mencintaiku, tolong bantu aku membawanya. Pada saat ini, Lu Chen benar-benar menyarankan saran seperti itu, dan hampir membawa Bao Ju kembali karena marah. Tentu saja adik perempuanku menyayangi kakak senior Lu Chen, tapi adik perempuanku masih terlalu muda, jadi terlalu merepotkan untuk menggendongnya di punggungku. Bao Juhua menarik napas dalam-dalam, terus tersenyum, lalu menatap Bao Zongting. Ketika Bao Zongting melihat tatapan mata Bao Juhua yang memerintah, wajahnya langsung menjadi hitam. Saya adalah penguasa agung sebuah sekte, dan membawa murid abadi sejati adalah sebuah lelucon. Bao Zongting mengerutkan kening, tapi Bao Juhua harus menuruti perintah Bao Juhua. Tidak, aku bisa terbang sendiri. Lingxi langsung menolak, kecuali Lu Chen, dia tidak akan menerima siapapun yang menggendongnya. Master Sekte, kamu tidak perlu membacanya, percayakan saja. Pada saat ini, Fei Long keluar sambil tersenyum untuk merapikan segalanya, dan menyerahkan kepada Bao Zongting sebuah perisai peri besar. Lingxi Pan duduk di atasnya, dan Master Sekte mendukungnya, jadi kamu bahkan tidak perlu membawanya, di punggungmu, itu sempurna. Fei Long tahu bahwa Bao Juhua ingin mengganggu Lu Chen lagi, dan Lu Chen pasti tidak akan bisa melafalkan Lingxi, dan Lingxi tidak akan dibacakan oleh orang lain, jadi dia punya ide. Selesaikan kepalamu. Ketika Bao Zongting melihat Fei Long mempunyai ide yang buruk, dia langsung marah, tapi amarahnya langsung dipadamkan oleh Bao Juhua. Kakak senior Fei punya ide bagus, ayo kita lakukan seperti ini. Dalam keputusasaan, Bao Zongting tidak punya pilihan selain melakukannya, mengangkat perisai peri besar dengan kedua tangannya, membiarkan Lingxi duduk bersila di atas perisai, dan kemudian terbang dengan cepat. Untuk menstabilkan Lu Chen, Bao Juhua sepenuhnya condong ke arah Lu Chen, bahkan tidak menggunakan Fei Long dan Sangguan Jin, apa yang bisa dia lakukan. Dan Bao Juhua mengulangi trik lama itu lagi, terbang langsung ke lengan Lu Chen, menjerat Lu Chen sampai mati. Jika bukan karena Fei Long dan Sangguan Jin berada di sisinya, saya tidak tahu jenis ngengat apa yang akan dibuat Bao Juhua. Puncak Nixue terletak di ujung barat Zuzu, dan ujungnya adalah Wandong Wonderland. Puncak Nixue berbeda dengan gunung peri lainnya. Seluruh gunung berwarna darah. Dari kejauhan terlihat seperti segunung darah. Tampaknya itu ditempa oleh darah peri yang tak ada habisnya. Puncak Nixue bukanlah gunung terapung, tetapi berdiri tegak di tanah wilayah abadi, menjulang tinggi ke awan. Area yang dicakup oleh seluruh puncak peri sangat luas, setidaknya radiusnya 100.000 li. 1 juta mil jauhnya dari puncak Nixue, Dewa Abadi muncul,
tidak dapat terbang, dan harus turun dan berjalan. Dan ketika dia sampai di sini, Lu Chen melihat murid-murid dari sekte abadi lainnya bergegas dan berputar ke bawah. Lu Chen dan yang lainnya tidak terkecuali. Mereka pun berhenti terbang, mendarat di tanah, dan berjalan kaki, langsung menuju ke kaki puncak Nixue. Namun, Bao Zongting menolak untuk mengikuti murid sekte peri lainnya, tetapi memilih jalan yang jauh. Menurut Bao Zongting, itu adalah keabadian emas yang bermartabat yang benar-benar mendukung keabadian sejati, jadi dia tidak bisa kehilangan wajah itu dan tidak harus menempuh jalan siapapun. Tapi Lu Chen tahu bahwa ini hanyalah alasan untuk Bao Zongting, bukan alasan utama mengapa Bao Zongting memilih jalan terpencil. Alasan utamanya adalah Bao Zongting dan Bao Juhua adalah anggota Duanlong Xianmen, dan mereka tidak ingin dikenali oleh murid Xianmen di kota Zuzhou. Benar saja, hampir di sebelah kiri kaki puncak Nixue, Bao Zongting menurunkan Ling Xi, berkata bahwa dia akan berpisah sementara dari Lu Chen dan yang lainnya. Nixue Peak sekarang dibagi menjadi dua medan perang. Medan perang abadi sejati ada di sisi kiri, sedangkan medan perang abadi emas ada di sebelah kanan. Bao Zongting menunjuk kedua sisi gunung di kejauhan, dan berkata, emas abadi kami berkumpul di sisi kanan, dan kalian yang abadi berkumpul di sisi kiri. Saya harap kalian semua selamat dan keluar. Kakak senior Lu Chen, aku pergi, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kali ini, Bao Juhua melepaskan lengan Lu Chen, dan mengedipkan matanya, seolah dia memiliki cinta yang tak ada habisnya. Setelah perang usai, kita akan berkumpul lagi. Kita harus berkumpul. Tanpa memikirkannya, Lu Chen berkata begitu saja, bermain-main dengan Bao Juhua. Kalau begitu, kita bisa bersama. Bao Juhua tertawa. Kita harus bersama. Lu Chen terkekeh, dan melihat dua orang bermarga Bao pergi sampai yang tua dan yang muda menghilang. Mereka sudah pergi, bisakah kita menjadi pembelot dan keluar dari sini? Kata Fei Long. Berkedip Wall, jika saya tidak pergi ke medan perang, bagaimana saya bisa memiliki kesempatan untuk menyentuh negeri ajaib 10.000 lubang? Lu Chen berkata begitu. Setelah melangkah ke negeri dongeng yang sebenarnya dan memiliki kekuatan peri yang sebenarnya, kekuatan tempurnya telah meningkat ke beberapa level, dan dia dapat menembus negeri dongeng 10.000 lubang. Saudaraku, apakah kamu akan pergi ke istana peri? Mendengar ini, wajah Fei Long sedikit berubah. Itu benar, Lu Chen mengangguk. Istana Yaoxian adalah tempat tingkat tinggi Yaosu, yang setara dengan benua leluhur umat manusia kita, dan terdapat banyak monster kuat di dalamnya. Fei Long menelan ludah, dan berkata, kakak senior baru saja mengembangkan keabadian sejati, dan sangat berbahaya pergi ke istana Yaoxian. Aku pergi diam-diam, tidak pamer. Apa yang kamu takutkan? Kata Lu Chen. Saat dia berbicara, seseorang muncul di depannya dan menyapa Lu Chen. Itu adalah tim yang terdiri dari orang-orang, sekitar 100 makhluk abadi, dengan tingkat kultivasi berbeda, tetapi mereka semua mengenakan jubah hitam, yang tampak seperti jubah sekte abadi tertentu. Siapa Lu Chen? Sekelompok orang bergegas, dan pemimpin peri yang sebenarnya bertanya. Aku, Lu Chen menjawab. Kami Bei dari sekte abadi Heisha, dan nama saya Tan Gao. Pemimpin abadi sejati memandang Lu Chen, dan berkata, seperti yang dipercayakan oleh master sekte Anda, kami di sini untuk bertemu dengan Anda. Kalau begitu aku akan memintamu untuk memimpin. Lu Chen tersenyum sedikit, dan tidak repot-repot menanyakan pertanyaan pihak lain, dan langsung menunjuk ke depan. Apakah Anda masih harus bertanya? Ini sudah diatur sejak lama. Orang-orang dari sekte abadi Heisha datang dan mereka mengatakan itu adalah tanggapan, tetapi sebenarnya mereka datang untuk memantau Bao Zongting. Ratusan makhluk abadi datang untuk menonton mereka, dan postur ini cukup untuk menyelamatkan muka. Mengikuti orang-orang dari sekte abadi Heisha, mereka melakukan perjalanan puluhan ribu mil dan tiba di tempat di mana makhluk abadi berkumpul. Di kaki gunung, kerumunan orang berkerumun dan padat, dan tidak mungkin untuk melihat ujungnya sama sekali, dan tidak diketahui berapa banyak orang di sana. Suku monster telah menduduki puncak Nixue, kita harus berjuang dan merebut kembali puncak Nixue. Tan Gao melihat ke depan, dan berkata kepada Lu Chen, orang-orang kami hampir berkumpul, dan serangan balik akan segera datang. Kamu harus bertarung dengan kami, jangan bubar. Tidak masalah. Lu Chen tersenyum.